ada dua sisi yang harus kita pelajari, yang harus kita pahami berkaitan dengan potensi. Yang kedua adalah resiko. Satu, bagaimana memaksimalkan potensi itu dan meminimalkan tingkat resiko atau kerugian. Maka nanti muncul materi atau kita akan mempelajari namanya money management atau risk management ya, risk management. Ya, kita harus banyak berhitung karena ini berhubungan dengan modal, berhubungan dengan tingkat keuntungan, tingkat kerugian. Di situ nanti kita akan banyak pelajari, sehingga nanti potensi bisa kita naikkan, resiko bisa kita turunkan. Potensi kita naikkan, resiko kita turunkan. Ini yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah money management dan risk management. Ya, money management dan risk management. Ya, sebelum masuk ke sana, saya juga ingin menyampaikan satu materi juga ya, berkaitan dengan konsep ya, berkaitan dengan konseptual. Sebelum kita masuk di materi money management, risk management, maka ada satu materi juga yang berkaitan dengan mindset atau psikologi, bahasanya psikologi. Dalam trading itu kita harus paham dengan mindsetnya dan psikologinya. Apa yang kita harus pahami? Yang pertama, untuk kita bisa bertahan di sana, untuk kita meluruskan dari mindset kita, maka yang pertama, berusahalah untuk realistis. Yang pertama, berusahalah untuk realistis, tidak terlalu menggebu, tidak terlalu over ya. Baik berkaitan dengan target, baik berkaitan dengan resiko. Ini betul-betul harus kita jaga. Satu, harus realistis biar kita nanti tenang ya. Realistis itu mudah kita dapatkan. Artinya masih logis, masuk akal, dan bisa kita lakukan. Namanya realistis. Berkaitan dengan target, berkaitan dengan resiko, ini harus betul-betul realistis. Yang kedua, berkaitan dengan mindset ya, maka fokus pada satu proses, fokus pada proses, bukan pada profit, bukan pada profitnya. Lah, kita dagang kan pengen profit, iya, tetapi fokuslah pada satu prosesnya. Saya ilustrasikan begini ya. Kalau kita mau buka satu usaha, satu bisnis ya, apakah itu kuliner, apakah itu perusahaan lain ya, perusahaan-perusahaan pabrikan misalkan, sama saja. Yang kita fokuskan tentu pertama bagaimana membangun nama, bagaimana membangun nama baik, bagaimana membangun kepercayaan. Nah, itulah mindset dulu. Saya misalkan mengambil posisi contoh, kita buka resto ya, buka resto. Ketika kita buka pertama resto, yang menjadi mindset kita apa? Biar kita bisa bertahan, biar kita bisa konsisten. Yang pertama tentu kita harus jaga kualitas rasa ya, kualitas rasa. Yang kedua, servis, pelayanan. Yang ketiga, mungkin kita harus menjaga kebersihan. Kualitas, kemudian servis, kemudian kebersihan. Artinya kenyamanan dari para pelanggan kita betul-betul kita prioritaskan.
Kenapa tidak fokus pertama pada profit? Karena kalau kita hanya fokus pada profit, pada keuntungan, mengabaikan sisi yang paling penting ini, maka kalaupun kita ramenya tidak akan bertahan lama. Nanti bisa dalam waktu yang sekejap hilang. Tapi kalau kita menjaga nama baik, membangun nama baik dengan cara menjaga kualitas rasa, menjaga pelayanan, menjaga kebersihan, ya, dan sebagainya ya. Tentu dengan sendirinya, secara bertahap, secara kontinu nanti akan membuat namanya menjadi baik. Orang akan menyampaikan ke orang lain ya, tamu atau pelanggan ini akan menyampaikan di sana masakannya enak, di sana servisnya baik, di sana kebersihannya luar biasa terjaga. Maka ini nama yang kita jaga. Dengan sendirinya keuntungan akan kita dapatkan. Berbeda kalau kita hanya fokus pada profitnya, pada keuntungannya, targetnya sekian, ya, kemudian lupa dengan kualitas, lupa dengan pelayanan, lupa dengan kebersihan. Yang terjadi tadi seperti saya sampaikan, ramai sebentar, habis itu hilang, tidak bisa bertahan. Trading juga demikian, fokus pada proses dulu, fokus pada yang menjadi aturan main kita jalankan, kemudian profit nanti akan mengikuti. Kalau kita fokus pada profit, fokusnya hanya pada profit, begitu nanti market berbalik salah, kita tidak bisa melakukan tindakan, maka yang terjadi adalah kita bakalan kecewa di sana, bakalan kecewa dengan hasil yang kita dapatkan. Sehari targetnya 1000 misalnya, atau sehari targetnya 20%. Ketika kita hanya mendapat 10%, ketika kita hanya mendapatkan 2%, bahkan ketika rugi, maka yang ada di benak kita adalah bagaimana supaya saya dapat kembali lagi dan sebagainya. Itulah kalau kita hanya menggebu pada satu tujuan, fokus kepada profitnya, bukan fokus pada prosesnya. Fokus pada proses itu apa? Kalau di perusahaan seperti ini, kalau di trading nanti kita fokus pada sistem yang kita gunakan. Cara entry itu bagaimana? Kapan saya entry buy? Kapan entry sell? Ketika marketnya lagi trend, lagi kuat, maka transaksi apa yang pas buat saya? Transaksi apa yang tepat untuk kondisi fase yang sekarang ini? Itulah nanti yang akan kita pelajari dan kita fokus pada di sana. Aturan main kita buat. Saya hanya akan entry buy ketika memenuhi syarat ini dan sebagainya. Saya hanya akan entry sell ketika nanti memenuhi syarat ini. Ya, kita nanti bahas lagi. Kita akan bahas secara detail ketika kita di materi teknikal. Di situ akan kita bahas. Apa sih ciri-cirinya market ini mau naik? Apa ciri-cirinya market ini mau turun? Kemudian ketika dia turun, apa tandanya kalau ini sudah area berhenti, area yang titik jenuhnya? Sehingga saya tidak boleh mengambil posisi sell, tapi lebih pada posisi buy. Di situ nanti kita betul-betul harus kuasai ya.